था। हाँ तो भाग जाता ना वहाँ से नरेंद्र के जैसे। दिलों में फरमाए है का काम करेगा. Cerita dimulai dari sebuah keluarga miskin di India yang akhirnya memiliki seorang anak yang diberi nama Srikan. Nama itu terinspirasi dari pemain kriket idola ayahnya. Namun di tengah kebahagiaan tersebut, mereka harus menerima kenyataan bahwa bayi mereka terlahir dengan keadaan buta. Orang-orang menyarankan agar Srikan dibunuh saja karena dianggap tidak berguna membesarkannya. Tapi saat mendengar tangisan Srikan, niat itu pun diurungkan. Srikan akhirnya dibesarkan oleh kedua orang tuanya dengan sepenuh hati. Beberapa tahun kemudian, ibunya melahirkan anak kedua yang normal. Singkat cerita, meskipun tak bisa melihat, Srikan tetap masuk ke sekolah umum. Dia memiliki kecerdasan lebih dari teman-temannya, terutama di pelajaran matematika. Namun di sekolah, dia juga sering dibully, terutama oleh anak bernama Mahesh. Mahesh selalu berlaku kasar dan menyebut Srikan sebagai pengemis. Adiknya terlalu takut untuk menolong, jadi satu-satunya cara berlindung yang bisa Srikan lakukan adalah melawan Mahesh. Mengikuti saran dari guru di sekolah, ayahnya kemudian memindahkan Srikan ke sekolah khusus tunanetra agar Srikan bisa belajar tanpa gangguan. Srikan pun mulai tinggal di asrama. Seluruh biaya pendidikan dan segala akomodasi didapatkan gratis dari sekolah. Di sekolah barunya, Srikan mendapat perhatian penuh dari seorang guru bernama Devika yang sudah dianggap seperti ibu sendiri. Devika lah yang pertama kali memperkenalkannya dengan tongkat untuk membantu berjalan. Selama ini, Srikan hanya menjentikan jari tangan dan mengandalkan ketajaman pendengarannya. Dengan tongkat itu, Srikan merasa bebas bisa berjalan kemana saja sendiri. Tak hanya itu, Devika juga membantu mengajarkan cara hidup. Kemampuan akademis Srikan meningkat pesat hingga bisa menjadi juara kelas. Mendapat kabar itu, orang tuanya tentu saja sangat bangga. Dalam suatu acara yang dihadiri donatur sekolah, Srikan diminta maju untuk memberikan sambutan. Dia pun menyampaikan terima kasih mewakili semua murid di sana, tapi dia juga menyampaikan protes mengenai uang donasi yang dikorupsi oleh beberapa staf pengajar. Setiap hari para murid hanya diberi makan seadanya. Akibat perbuatannya, Srikan pun dikeluarkan dari sekolah. Tongkat jalannya diambil kembali oleh pihak sekolah. Mendengar Srikan diusir, Devika segera mencarinya. Untung saja dia berhasil menemukan Srikan yang tidak tahu arah di jalanan. Devika membawa Srikan pulang ke rumahnya. Dia juga memberitahu orang tua Srikan untuk tidak khawatir dan mulai saat itu Srikan akan menjadi tanggung jawabnya. Devika melihat potensi Srikan terutama dalam sains. Untuk membantunya belajar, semua penjelasan materi direkam agar Srikan bisa mendengarkannya. Dalam ujian masuk junior college, Srikan mendapatkan nilai yang sangat memuaskan. Tapi karena tunanetra, dia tidak bisa diterima di jurusan sains. Saat itu, sistem pendidikan India masih menolak tunanetra untuk belajar sains. Tidak ingin menyerah, Srikan dan Devika menyewa pengacara untuk melawan komite pendidikan. Srikan tetap di pojokan saat sidang, tapi dia berusaha meyakinkan semua orang dengan menunjukkan kemampuannya. Sudah 6 bulan berlalu, mereka belum juga mendapat putusan. Entah diterima atau tidak, Devika meminta Srikan menguasai materi dasar fisika kelas 11 untuk mengejar ketertinggalannya. Pada sidang berikutnya, kepala sekolah menyampaikan keberatan menerima Srikan karena menurutnya Srikan tidak akan bisa mengikuti pelajaran. Kepala sekolah memberikan buku fisika kelas 11 untuk Srikan baca. Namun Srikan menunjukkan buku fisika kelas 11 yang sudah dia ubah dalam tulisan Braille. Srikan bukan ingin mengubah sistem pendidikan untuk kepentingannya, tapi dia hanya ingin diberi kesempatan yang sama. Akhirnya, Srikan memenangkan kasus dan diizinkan belajar di junior college jurusan sains. सही या गलत समझने के लिए आंखों का होना जरूरी नहीं होता है सर।
कान पास हो गया तो सिस्टम अपने आप ही बदल जाएगा ना। बाकी बातें क्लास में कर लेंगे। Srikan bercita-cita menjadi pemain kriket seperti keinginan ayahnya. Maka dari itu, dia bergabung dengan Asosiasi Kriket Tunanetra. Singkat cerita, pada ujian kelas 12, Srikan mendapat skor nyaris sempurna. Dia mendapat peringkat pertama di sekolahnya. Srikan dan Devika lalu menemui hakim yang memenangkan kasus mereka untuk berterima kasih. Tak lama kemudian, hakim mendapat telepon dari seseorang. Srikan mendengar percakapan di telepon bahwa akan mengadakan acara Gerakan India Maju untuk anak muda terpilih. Srikan memohon agar diberi kesempatan mengikuti acara tersebut. Dalam acara itu, setiap orang menyampaikan apa yang menjadi impian masing-masing. Dengan percaya diri, Srikan mengatakan ingin menjadi presiden tunanetra pertama di India. Dr. Abdul Kalam yang menjadi pemateri acara itu mendukung semangat dan impian Srikan. Akhirnya, Srikan berhasil lulus dengan hasil yang membanggakan. Kepala sekolah berkata bahwa dia ikut andil memperjuangkan Srikan bisa masuk ke sekolah mereka. Srikan yang mendengarnya tanpa sadar memasang raut wajah tidak senang. Tapi Devika mengingatkan untuk tidak membuat masalah. Selanjutnya, tim kriket tunanetra berangkat ke Mumbai mengikuti seleksi pemain untuk turnamen nasional. Srikan terpilih, ayahnya sangat bangga melihat putranya berhasil masuk tim kriket nasional. Tapi kemudian Devika memberitahu kalau kampus-kampus teknik di India tidak menyediakan kursi untuk tunanetra. Merasa tidak mungkin lagi memperjuangkan lewat peradilan, Devika berencana mengajukan permohonan internasional ke kampus-kampus luar negeri. Dengan nilai Srikan, Devika yakin bisa. Tapi jika diterima, Srikan harus keluar dari India dan mengubur mimpinya menjadi pemain kriket. Srikan akhirnya mengundurkan diri dari tim kriket nasional. Lalu dia mengikuti berbagai tes wawancara dari kampus luar negeri. 4 kampus di Amerika menawarinya beasiswa, namun Srikan memilih masuk ke Institut Teknologi Massachusetts, Amerika. Dia tidak perlu bayar sepeser pun dan perjalanannya ke Amerika pun didanai. Sayangnya, cobaan Srikan belum selesai. Penerbangannya ditolak karena sebagai tunanetra, Srikan dilarang bepergian sendiri tanpa pendamping. Srikan sudah menjelaskan bahwa dia mampu, tapi pihak bandara tetap tidak mengizinkannya. Srikan memohon kepada penumpang lain untuk menjadi pendampingnya, tapi tidak ada yang mau. Saat duduk dalam keputusasaan, tiba-tiba dia mendapatkan ide. Di hadapan petugas bandara, dia menunjukkan bagaimana cara dia bisa menemukan tempat duduknya nanti di dalam pesawat. Semua orang kagum dengan aksinya. Akhirnya, dia pun diizinkan ikut penerbangan. Singkat cerita, Srikan mulai menjalani kehidupan kuliahnya. Dia memiliki teman dekat bernama Kelly dan Ed. Srikan benar-benar menikmati hidupnya di Amerika. Dia bisa mencoba semua yang dilakukan orang normal. Dia bahkan ikut dalam tim baseball tunanetra dan memecahkan rekor baru. Srikan masuk majalah dan menjadi cukup terkenal. That was a home run. What's your name? लंबा शॉट कभी किसी ने नहीं मारा होगा। बॉस्टन से Seorang gadis cantik India bernama Swati mencoba berkenalan dengan Srikan lewat media sosial. Perjalanan hidup Srikan membuat Swati kagum. Meski jauh dan belum pernah bertemu, mereka berdua semakin dekat dan akhirnya berpacaran. Di hari kelulusan Srikan, Swati memberitahu kalau dia akan melanjutkan studinya di California. Swati akan ke Amerika besok dan menemui Srikan. Itulah kali pertama mereka berdua berjumpa. Mereka berdua berjalan-jalan bersama ke berbagai tempat. Hari berikutnya, Devika menelpon mengucapkan selamat atas kelulusannya. Srikan pun memberitahu kalau dia sudah mendapat banyak tawaran. Dia akan wawancara penempatan di kampus. Dia tidak berniat kembali ke India karena menurutnya tidak ada pekerjaan untuknya. Dia juga merasa India tidak membutuhkannya.
Jika sudah mendapat pekerjaan yang lebih baik, Srikan justru berencana mengajak Devika tinggal di Amerika bersamanya. Setelah mendengar percakapan telepon Srikan dengan Devika, Swati menyarankan agar Srikan kembali ke India. Katanya, Srikan sudah menginspirasi banyak orang dan akan membawa banyak perubahan bagi kehidupan para tunanetra. Akhirnya, Srikan kembali ke India dengan tujuan membangun sesuatu bagi komunitas disabilitas. Srikan dan Devika lalu mencari tempat untuk membuat pusat pelatihan komputer. Sayangnya, harga yang ditawarkan terlalu mahal. Mereka akhirnya mengubah teras rumah Devika untuk menjadi pusat pelatihan komputer bernama Sri Devis. Murid-murid yang belajar di sana adalah penyandang disabilitas, khususnya tunanetra. Devika mencoba bekerja sama dengan beberapa perusahaan agar muridnya bisa bekerja di sana. Tapi tidak ada perusahaan yang mau merekrut mereka. Dengan adanya masalah tersebut, Srikan berpikir untuk membuka lapangan kerja bagi tunanetra. Dia berencana membuka pabrik kertas daur ulang. Di acara pelatihan kepemimpinan yang diadakan Dr. Abdul Kalam, Srikan dijadikan contoh orang yang tekun mengejar impian. Namun Srikan sendiri merasa tidak pantas. Kegagalannya selama beberapa bulan terakhir membuatnya kehilangan semangat. Tak ada satupun investor yang percaya pada visi misinya tentang industri kertas daur ulang. Setelah Dr. Abdul Kalam mendengar cerita Srikan yang ingin membuka lapangan kerja bagi tunanetra, dia akhirnya mau berinvestasi meskipun belum dalam jumlah besar. Dr. Abdul Kalam memberikan nasihat agar Srikan tetap jadi diri sendiri dan selalu berbuat baik. Selanjutnya, Srikan menemui Raffi, seorang yang dikenal sering membantu dukungan dana untuk pengusaha muda. Raffi tertarik dengan visi Srikan mendirikan pabrik untuk produk ramah lingkungan. Meski tidak terdengar menjanjikan, tapi Raffi cukup terkejut mendengar Dr. Abdul Kalam juga berinvestasi pada Srikan. Dia kagum dengan semangat Srikan yang ingin memberdayakan disabilitas. Akhirnya, Raffi pun setuju berinvestasi. Srikan kemudian mendirikan Bolan Industri yang semua pekerjanya disabilitas. Semua pekerja di sana menganggap Srikan seperti Tuhan, tapi Srikan tetap bersikap rendah hati. Mereka merasa sangat senang ketika mendapat pesanan pertama. Namun ketika pabrik sedang beroperasi, tiba-tiba semua mesin mati. Ternyata pemilik sebelumnya telah menunggak membayar tagihan listrik selama lebih dari 2 tahun. Sebagai pemilik baru, Srikan diminta melunasi semua tagihan, padahal pabriknya baru beroperasi selama setahun. Srikan dan Raffi kemudian menemui kepala PLN setempat untuk meminta keringanan waktu. Awalnya permintaan mereka ditolak, tapi kemudian salah seorang petugas mendatangi Srikan dan berterima kasih karena putranya yang tunanetra bisa belajar sains berkat usaha Srikan di pengadilan beberapa tahun lalu. Mendengar hal itu, akhirnya kepala PLN setempat memberi waktu 1 tahun untuk Srikan bisa melunasi tagihan listrik pabrik. Setelah itu, pabrik pun mulai beroperasi seperti biasanya. इतना तो समझ आ ही गया है सर कि आप भागने वालों में से नहीं है। थैंक यू सर। रवि जी ये फॉर्म सही कराओ तो हमारे लिए भगवान समान है। कि आप भागने वालों में से नहीं हैं। Srikan merasa senang bisa membantu banyak orang. Perusahaannya tumbuh pesat, produksi terus meningkat, dan akhirnya bisa melunasi tagihan listrik. Suatu hari, wartawan datang untuk meliput kesuksesan perusahaan. Devika mengatakan bahwa kunci keberhasilan mereka yaitu bekerja tanpa pamrih. Namun, wartawan tidak memberi kesempatan untuk Srikan berbicara. Mereka menganggap pahlawan sesungguhnya adalah Raffi. Karena merasa tidak nyaman, Raffi hanya berkomentar terima kasih lalu pergi. Di saat yang sama, Srikan merasa perjuangannya tidak dianggap, tapi dia memendam rasa kecewa itu dalam hatinya. Tak lama kemudian, Mahes datang meminta tolong agar dipekerjakan di pabrik. Devika tidak menyangka Srikan akan mempermalukan Mahes di depan umum. Srikan mengatakan kalau Mahes adalah orang yang dulu selalu menindasnya. Setelah itu, dia menyuruh Mahes pulang.
Raffi mencoba menasehati Srikan bahwa yang dilakukannya ke Mahes tidak pantas. Tapi Srikan justru menyindir Raffi dan menegaskan bahwa orang-orang menghormatinya. Sejak kejadian wawancara wartawan, sikap Srikan berubah drastis. Bukan hanya Raffi yang merasakannya, Devika pun merasakan hal yang sama. Srikan merasa dialah yang telah bekerja keras mendirikan Bolan Industri. Meski Raffi juga banyak membantu, tapi pabrik itu adalah idenya, visi misinya, dialah pahlawan sesungguhnya bukan Raffi. Rasa cemburu itu yang memicu perubahan sikap Srikan. Selanjutnya, Srikan ingin memperluas jangkauan Bolan Industri, jadi dia berniat membeli pabrik baru. Raffi memberi saran agar hal itu dilakukan tahun depan karena pabrik yang baru butuh biaya yang cukup besar untuk renovasi. Tapi Srikan ingin melakukannya saat itu. Dia bahkan sudah bernegosiasi dengan pemilik pabrik tanpa konfirmasi ke Raffi. Pembelian pabrik itu harus Srikan lunasi dalam jangka waktu 6 bulan. Dia sama sekali tak mendengar nasihat Raffi, bahkan sudah berencana mencari investor lagi. Singkat cerita, pabrik kedua sudah mulai berjalan. Lalu, Swati datang dari Amerika untuk menemui Srikan. Sebelum Swati kembali ke Amerika, Srikan mengajaknya ke rumah Raffi. Mereka menonton berita tentang pengusaha yang mendapatkan penghargaan karena keunggulan bisnisnya. Sambil bergurau, Raffi mengatakan kalau Bolan Industri masih terlalu jauh untuk mendapatkan penghargaan. Siapa sangka hal itu ternyata menyinggung Srikan. Srikan mulai memojokkan Raffi, tapi untungnya Raffi bisa menahan diri. Di perjalanan ke bandara, Swati mengungkapkan rasa kecewanya dengan sikap Srikan. स्वाति तुम्हारी फ्लाइट का टाइम हो रहा है, निकल। ऋषि कॉफी तो पी लो यार। तुम कब से बात करने लगे हो ऐसे उससे? Suatu hari, seorang pejabat pemerintahan bernama Nyonya Reddy datang menemui Srikan. Dia berkata akan mendukung Srikan dan menyalonkannya dalam pemilihan negara bagian asalkan mau bergabung dengan partai. Raffi mengingatkan Srikan agar berhati-hati. Dia juga meminta Srikan agar kembali menjalankan Bolan Industri dengan cara yang benar. Bagaimanapun juga, Bolan Industri masih perusahaan kecil yang butuh perhatian penuh untuk berkembang. Tidak ada jalan pintas untuk sukses, tapi Srikan yakin dengan caranya sendiri. Telepon dari pemilik pabrik selalu Srikan tolak karena tenggat pelunasan pembelian pabrik semakin dekat. Selanjutnya, Srikan mendapat kabar kalau Bolan Industri telah masuk nominasi Business Excellence Award dengan kategori perusahaan yang dipimpin oleh tunanetra. Sementara itu, Srikan juga semakin sering bertemu dengan Nyonya Reddy. Dia meminta bantuan untuk mengirimkan polisi untuk menangkap pemilik pabrik yang selalu mengganggunya. Raffi tak menyangka Srikan melakukannya. Dia pun membantu mengamankan pemilik pabrik. Raffi meminta maaf dan berjanji akan segera melunasinya. Hubungan Srikan dan Raffi semakin buruk. Raffi mulai merasa kesal dengan sikap Srikan. Namun Devika meminta pengertian dan memberikan Srikan waktu. Devika mencoba menjelaskan pada Srikan bahwa Raffi bermaksud baik untuk perusahaan dan sangat mengkhawatirkannya. Tapi Srikan tidak peduli dan justru menuduh Devika sudah terpengaruh oleh Raffi. Devika berkata, jika Srikan kehilangan kualitas dirinya, dia tidak akan bisa bangkit lagi. Ketika Srikan menemui Nyonya Reddy untuk mendengar rencana kampanye, ternyata Srikan hanya dimanfaatkan untuk menarik simpati masyarakat. Srikan pun langsung memutuskan keluar dari partai. Dia tidak mau bekerja sama lagi. Srikan akhirnya menyadari bahwa selama ini orang-orang baik sudah ada di sekitarnya. Dia merasa salah saat ingin berlari tanpa dukungan mereka. Srikan kemudian menemui Raffi untuk mengucapkan maaf, kata yang tidak pernah dia ucapkan pada siapapun. Dia juga meminta maaf kepada pemilik pabrik dan melunasi hutangnya. Selanjutnya, perusahaan besar pun mulai berinvestasi di Bolan Industri. Srikan akhirnya menerima Mahes untuk bekerja di pabrik. Karena peran besar perusahaan terhadap kesejahteraan masyarakat, akhirnya Srikan mendapat penghargaan The Business Excellence untuk kategori tunanetra.
Srikan berterima kasih pada orang tuanya yang telah mendengarkan hati nurani mereka daripada perkataan orang lain, sehingga dia bisa hidup sampai sekarang. Dia berterima kasih pada Devika yang menjadi tempat berlindungnya selama ini. Dia berterima kasih pada Raffi yang telah percaya padanya di saat semua orang meragukannya. Dia juga berterima kasih pada Swati yang telah menerima dia apa adanya. Dari film Srikan, kita belajar bahwa tidak ada yang bisa membatasi mimpimu kecuali dirimu sendiri. Kerja keras dan tekad menjadi kunci mencapai mimpi. Tapi rendah hati membantumu fokus pada tujuan dan nilai, bukan ego.